ketika lu nggak mau di keramaian, lu di keramaian aja. Dan itu mengganggu, Bang? Mengganggu. Udah putus aja lah. Ngapain sih berantem terus begini kok? Ada tekanan secara psikologis, ngaruh ke fisik, itu sangat wajar. Halo, balik lagi di Depression Anonymous. Nggak kerasa kita udah masuk ke episode 4. Sebelum kita mulai episode 4, kita akan recap dulu 3 episode yang udah pernah kita lalui sebelumnya. Di episode pertama, kita kedatangan teman kita yang bernama Hafiz. Dia bercerita tentang pengalamannya berinteraksi dengan mantan pacarnya yang membuat dia melakukan self-harm. Di episode kedua, kita ketemu Hakim yang dia punya pengalaman 4 tahun mengurung diri di kamar dan cuma mau berinteraksi dengan ibunya aja. Di episode 3, kita ketemu Begeng yang punya didiagnosis dengan anxiety dan depresi dan juga didiagnosis agorafobia, fobia terhadap keramaian. Yang menjadi ironi karena profesi dia sebagai seorang pementas, drummer. Di episode keempat ini, kita kedatangan teman yang akan menceritakan pengalamannya didiagnosis sebagai penyintas bipolar 2 dan mau ngikutin ceritanya? Ayo. Halo semua, kita udah kedatangan teman, seorang musisi dan juga seorang road manager, dan dia akan berbagi pengalamannya menjalani kehidupan sebagai survivor bipolar. Udah bersama-sama sama kita, Bang Nick Alkatiri. Selamat malam, Bang. Malam, Bang. Oke, Bang Nick, apa kabarnya hari ini, Bang? Baik. Baik. Alhamdulillah. Ya? Seger ya, Bang ya? Seger banget. Oke. Bang, lu terkenal di media, bahkan Instagram lu aja udah centang biru ya? Enggak lah. Oh enggak ya? Enggak. Tapi udah puluhan ribu followersnya kan? Belasan lah. Belasan ribu. Oke. Lu cerita dong kegiatan lu sehari-hari apa, Bang? Sehari-hari. Main musik masih, terus road manager juga untuk beberapa artis. Kebetulan lagi megang dangdut kan. Terus kopi sih. Kopi? Main kopi-kopian ya. I see. Ya, apa ya? Punya kedai gitu, Bang, apa gimana? Enggak, kedai punya temen. Cuman emang hobi di ngebarista gitu. Sedikit belajar. Ya jalan aja, ngisi. Soalnya kan sekarang kan kalau di road manager atau musisi, apalagi kemarin-kemarin kan sempat stuck karena COVID kan. Jadi memang jarang ada kegiatan, yaitu waktu COVID itu sempat belajar kopi segala macam. Akhirnya keterusan tapi jadi waktu job udah mulai jalan lagi untuk jadi road manager tuh yang ngebar atau ngebaristanya masih jalan. Masih jalan? Bikin kopinya masih jalan. Itu bikin kopinya lu hobi aja atau jadi komersil juga, Bang? Awalnya dari pengen tahu sampai seneng kali ya. Seneng bikin sih. Seneng bikin gitu kayak resep dikasih sama temen kayak resep kopi. Ya gue pengen bisa gitu. Ini atau gue minum buatan temen gue gitu kopi beda resep gitu. Gue tuh mau tahu gitu kayak komposisinya tuh apa aja sih nih. Kopinya apa ya gitu-gitu sih. Sampai espresso gitu, Bang? Iya. Mesin atau manual? Mesin atau manual. Iya. Kopi hitam? Campur ya? Itu makanya kadang-kadang dapat resep latte apa. Juga bisa, gitu, iya. Ya. Belajar gitu sih. Belajar ya? Siap. Kalau di road manager, itu tuh profesi apa sih, Bang? Road manager tuh perwakilan manajer untuk di lapangan ya. Maksudnya kalau manajer artis kan dealing kontrak segala macam, yang eksekusi di lapangan ya kita. Untuk nyiapin untuk tektok ke IO atau terus ini nyiapin stage, ngelihat setelah si yang punya acara buat stage kan kita ngelihat ke lapangan. Pokoknya kita bagian lapangan deh. Bagian lapangan ya? Iya, akomodasi segala macam. Kita make sure sih semuanya berjalan dengan baik atau tidak kan gitu. Berarti lu yang datang duluan ketimbang sebelum artisnya atau biasanya bareng tapi biasanya bareng. Tapi
si artis lagi istirahat ya kita udah mulai kerja itu ke lapangan maksudnya ngelihat alatnya sesuai riders apa enggak, hotelnya sesuai riders apa enggak kan gitu. I see. Soalnya kalau di lapangan kan manajer udah nggak ikutan ya. Iya. Dia nemenin si nemenin artisnya aja atau tidak ikut malah. Oke. Nah, lu di road manager sekarang megang dangdut karena emang lagi megang dangdut aja atau lu juga bermusik dangdut, Bang? Kalau bermain musik dangdut enggak sih, susah ya. Menurut gua sih. Main dangdut tuh susah banget. Susah ya? Susah banget. Seninya tuh emang dia punya sendiri ya, kayak ya? punya sendiri. Maksudnya gini, kalau misalkan kita ngeliat pop kan kayak ya bukan nggak gampang sih, maksudnya ya udah orang awam pun nyanyi pop ya nyanyi aja kan gitu. Bagus enggaknya ya tergantung yang denger lah. Siap. Cuman kalau dangdut tuh memang punya ini sendiri ya, cengkok ya kan, ya kayak gitu-gitulah. Kayak mesti punya skill sendiri sih. Ya. Kalau menurut gue sih gitu. Dan juga mungkin karena tuntutan pasarnya, demand pasarnya gede banget ya Bang ya. Jadi Di dangdut. Iya. Jadi kualitasnya emang bener-bener keuji Iya, banget gitu ya Bang ya. Bener. Oke. So far sih main dangdut sih ya seneng sih. Seneng ya Bang ya? Iya. Gue musisi non dangdut, tapi kalau apa ya, gue sebenarnya udah dangdut banget sih karena udah sering denger kan. Jadi gue jadi apal gitu. Playlist Spotify lu dangdut semua sekarang? Enggak sih. Enggak Kalau denger sih enggak, tapi ada kangennya gitu. Kayak misalkan lama nggak nganter anak-anak manggung tuh, udah lama nih gue nggak denger dangdut. Gitu. Iya. Kayak udah ada bagian diri lu yang jadi dangdut ya Bang? Iya. Siap. Banget lah itu. Banget ya? Apalagi koplo. Apalagi koplo? Iya lah, maksudnya dangdut koplo, ya menurut gue sih ya di mana ada hentakan ngendang di situ gue suka. Mantap. Lebih ke beat kali ya. Lebih ke beat ya? Iya, gue suka lebih ke beat gitu. Siap. Oke. Bang, cerita dong pengalaman hidup lu. Gue nggak nyangka umur lu 38 tahun. 38. Kayak gue ngeliat lu tuh masih gaul sama sepantaran 22, 24 tuh masih masuk gitu. Iya, banyak kan teman-teman di lingkungan gue umur dia 22 sampai 30 lah ya. Sampai 30. Oke. Temen nongkrong ya. Bahkan ya untuk cerita, untuk nggak tahu apa gue stuck kali pemikiran gue gitu ya. Di umur berapa gitu. Iya kali ya. Tapi soalnya gue lebih nyaman kalau misalkan ketemu anak-anak umur 25 gitu. Atau ya paling tua umur 30. Itu pun yang mereka berpikir, pola pikirnya sama ya. Sama. Dengan umurnya gitu. Oke. Dia umurnya 25 ya nggak dewasa gitu. Karena apa ya, gue bikin kehidupan gue se-fun mungkin sih. Jadi bikin have fun. Ya. Gak bikin diri lu kolot gitu ya Bang? Ya, gue tipe yang nggak mau pusing memikirkan sesuatu hal yang berat gitu. Oke. Jadi kalau gue bergaul dengan sepantaran gue udah pasti omongannya kan lebih ke tingkat dewasa ya, apa ya, serius. Bercandanya pun ya itu kadang-kadang gue nggak nyambung gitu. Oke. Dengan yang sepantaran gue. Dengan sepantaran lu malah gak nyambung gitu ya? Menurut gue. Menurut gue kayak malah gue kadang-kadang mereka pada ketawa-ketawa, gue bingung itu tadi ngomongin apa gitu. Gak tau ya, gue gak tahu. Tapi kalau misalkan sama yang jauh lebih muda, gue menolak tua kali ya. Menolak tua ya? Yang bahkan umurnya separuh umur lu tuh lu malah lebih nyambung gitu ya? Iya. Siap. Kalau kata teman gue tadi, lu umurnya 18 tahun tapi pengalamannya 20 tahun. Pengalamannya 20 tahun ya? Ya mungkin lah. Siap. Oke Bang, nah dalam 34 tahun itu apa aja yang lu lewatin? Apa aja yang lu jalanin Bang? 38. Ya 38. Dari lu lahir, kecil di mana, terus? Oh, gue lahir Jakarta. Gue lahir Jakarta, terus pindah ke Bandung karena nyokap emang orang Bandung. Bokap orang Purwakarta. Sunda lah ya. Gue sempat tinggal di Bandung sampai kelas 2 SD. Oke. Kelas 2 gue pindah ke Jakarta lagi. Bokap tuh kan kerjanya pindah-pindah karena dia apa ya? Dia kan mechanical, electrical gitu maksudnya. Ya di kontraktor lah segala macam lah. Jadi kadang-kadang proyeknya pindah-pindah kan. Akhirnya gue di Jakarta dari kelas 2 sampai kelas 6 SD. Oke. Daerah Blok S. Blok S. Blok S terus. Bayaran baru. Yes. Habis dari Blok S SMP gue pindah ke Cibinong. Bokap ada proyek lagi waktu itu. Akhirnya gue pindah ngikut keluarga pindah ke Cibinong sampai SMA.
SMA masuk ke kuliah, gue pindah ke Depok. Oke. Jadi kebetulan emang proyek bokap waktu itu pindah-pindah proyeknya, jadi kalau Depok enggak, karena ngedeketin kampus gue gitu. Jadi bokap tuh mikir kayak, ya udah lu biar deket kampus kita pindah aja. Tau gue dari Depok Dari ke Depok kantor ke- masih nggak terlalu jauh. Oh, Gitu. oke. Ya pindah-pindah lah akhirnya. Pindah-pindah. Akhirnya menemui lingkungan yang berbeda-beda. Ya alhamdulillah teman jadi banyak gitu. Teman jadi banyak ya, Bang? Iya. Oke, kuliah di Depok, terus perjalanan lu lanjut kemana, Bang? Kuliah gue stuck. Kuliah stuck. Karena pada saat itu gue berbarengan dengan mulai ngeband. Mulai ngeband yang serius maksudnya. Ya gue ada beberapa job di pensi-pensi. Akhirnya gue udah kenal uang kan. Gue ngobrol sama bokap. Support dari orang tua sih menurut gue sih besar ya. Karena waktu gue ngobrol masalah kuliah, bokap gue itu nggak mau gue tuh bercabang. Jadi cuman milih lu mau tetap kuliah atau lu mau lanjutin band lu. Oke. Akhirnya gue bilang, gue kayaknya mau ngeband aja deh. Oke. Ya udah itu pilihan lu, jangan lu nyeselin di belakang. Gue tetap support. Akhirnya gue suruh sekolah musik. Oh, Maksudnya kalau mau mendukung ngeband ya lu sekolah musik. Oke. Bokap lu mendukung banget ya, Bang? Ngedukung sih alhamdulillah. Jadi gue sekolah musik, pada saat itu gue masih, sebelumnya tuh gue masih main drum. Tapi pas lagi zaman kuliah itu gue udah pindah ke vokal. Siap. Jadi vokalis. Akhirnya ya gue sekolah vokal. At least gue ngambil teknik lah gitu. Tekniknya walaupun cuman beberapa bulan, gue ngambil teknik. Ya udah akhirnya support orang tua sih ya bagus sih buat gue. Keren, Bang. Terus lu berkarir di band. Akhirnya lu memilih karir di musik ya, Bang ya? Di musik ya. Oke. Pada saat itu tujuan gue nggak ada satu, ya semua waktu zaman dulu muda sih kan semua pengen jadi band sukses nih ya kan gitu. Tapi pada akhirnya enggak sih, berjalannya waktu ya gue suka ngeband. Oke. Sukses atau enggak itu bonus lah Siap. menurut gue. Lu ngejalanin karena suka gitu ya, Bang? Ya suka dan ketemu sama band memang yang cocok. Ya jalan bertahun-tahun memang. Band pertama gue itu sampai 9 tahun kalau nggak salah. Oke. Apa 10 tahun ya? Lama Itu lah. band yang sekarang masih eksis juga, Bang? Enggak. Tahun 2000 tahun 2013 2013. berjalan Oke. masing-masing maksudnya. Masing-masing. Karena satu band gue itu beda daerah. Semuanya nggak ada yang sama daerahnya. Personilnya itu, Iya, Bang? ada yang dari Manado, ada yang dari Oke, Makassar. Oke. Jadi pada mereka gini mungkin ya, mereka datang ke Jakarta untuk mengadu nasib jadi anak band mungkin. Tapi ketika mentok ya mereka pulang. Oke, I see. Gue lanjut. Lanjut di band dan Lanjut. Tapi pada bikin band gue baru gitu, sempat nggak ngeband lama juga sih. Gue nikah, gue sempat berhenti ngeband ya gue kerja. Malah gue sempat kerja formal gitu. Oke. Kerja formal, tapi kayaknya bukan bidang gue. Siap. Gue nggak bisa gitu kayak di kantor gitu, duduk doang. Kayaknya nggak bisa. Akhirnya ya gue balik lagi ke lapangan, ya itu jadi road manager. Oke. Ngejalanin kerjaan, hidup di musik, ibarat kata hobi yang dibayar, Yes, suka tuh ya, Bang? Ya? suka. Ada dukanya nggak sih, Bang? Ya ada pastilah. Ada. Semua kerjaan ada kan. Ya, tapi karena kita suka ya jalaninnya gitu aja gitu. Bukan berarti tidak dipikirkan ya, cuman maksudnya gue cuma berpikirnya bisa kok, beres kok ini masalahnya gitu. Karena gue suka. Karena lo yang suka? Gue pernah kerja di formal gitu, di kantor. Setiap ada masalah kecil aja itu beban banget buat gue. Oke. Iya, bukan nggak suka, ya mungkin nggak suka ya. Nggak Maksudnya suka. gue pikir ini bukan passion gue banget gitu. Tapi karena gue harus bekerja, jadi kan gue tahan pada saat itu. Tapi ya lama-lama Nggak. ngaco. Akhirnya nggak lanjut, terus Nggak lanjut. ke musik. Ya, ke musik lagi. Di musik karena itu yang lo suka, jadi masalah yang berat pun lo bisa hadapin gitu ya, Bang? Iya. Basically gue suka berinteraksi dengan orang lain gitu. Makanya gue sempet sebelum balik lagi ke bidang musik, gue sempet kerja di perhotelan juga. Oke. Jadi front office. Front office. Di front office gue kerja di FO. Gue suka berinteraksi dengan orang. Ada tamu datang, gue melayani, gue ngobrol. Tapi ternyata gini, kalau dibilang ini bukan gue banget, enggak juga sih. Karena gue suka gitu ketemu sama orang, gue ngobrol. Tapi ternyata memang bidangnya bukan bidang gue. Oke. Pada akhirnya gue ketemu kerjaan road manager, melayani juga kan klien segala macam. Tapi kok gue lebih have fun ya, mungkin karena bidang musik ya. Bidang musik. Gue lebih have fun ya, udah. Alhamdulillah sih sampai sekarang. Oke. Bang, gue mau loncat ya, Bang ya. Yes.
di awal gue bilang bahwa lu adalah seorang survivor bipolar 2 Dua ya? ya. Cerita dong Bang. Iya, pada saat gue main musik atau ngeband di band gue yang lama, Yang bubar 2013 yes, itu. itu gue ngerasa beda sama teman-teman gue. Oke. Gue beda gitu, kayak ada hal-hal sensitif seperti emosi gue nggak sama dengan teman-teman yang lain. Ya normalnya orang kan ada punya emosi juga, tapi kayak perasaan gue tuh kayak terlalu berlebihan gitu emosinya. Oke. Hal kecil kayak emosi, ya pada akhirnya gue berpikir kayaknya gue beda deh. Oke. Tapi pada saat itu kan nggak tahu, Lu belum tahu apa-apa nggak ya? tahu. Tapi Itu gue di tahun berapa Bang? 2009 ya, 2009 ya? kalau nggak salah. 2009 juga. Atau 2008 mau 2009, pokoknya di antara itu Di lah. antara itu ya. Itu zaman-zaman sosmed belum terlalu naik. Iya, Terus juga mungkin pembahasan tentang kesehatan mental tuh belum gue belum banyak info. banyak juga, belum info juga ya Bang. Belum banyak info. Makanya gue mau cari tahu kan. Lu mau cari tahu, oke. Iya. Gini, kalau sekarang kan mau mencari itu kan gampang banget ya. Tinggal Googling aja. googling gitu. aja. Gue gini kenapa? Maksudnya gue gejalanya begini keluar kan. Yep. Walaupun tidak datang ke psikiater gitu ya maksudnya. Nah tapi pada saat itu kan gue nanya sama teman-teman juga pada aneh, ya lu kenapa gitu. Jawaban mereka juga nggak ada yang tahu lah. Ya akhirnya gue mempunyai niat untuk cari tahu. Ya gue ketemu teman gue, kata teman gue coba ke psikiater deh lu. Oke. Pada saat itu ya gue nggak kenapa-kenapa, kayak ya udah gue mau cari tahu. Kayak kita lagi sakit mau ke dokter. Oke, karena lu ngerasa ada gejala gitu. Yes. Misalkan lu sakit flu lah ya. Kalau berkelanjutan kan pasti kan lu juga khawatir ya. Iya, iya. Kenapa ya gua gitu. Takutnya bukan flu aja kan gitu. Ya. Ya gue pun sama kayaknya gue gak normal nih. Oke. Gue kayak ngaco banget pikiran gue tuh kayaknya kadang-kadang abu-abu gitu. Oke, oke. Nggak hitam atau putih gitu. Kadang-kadang blank gitu. Akhirnya kan gue mencari tahu. Ya akhirnya gue dapet dapet rekomen ke beberapa waktu itu. Ya akhirnya gue ke psikiater, sanatorium, ketemu sama psikiater, ya gue cerita banyak di situ. Pertama kali ketemu gue cerita kehidupan gue cerita gejalanya seperti apa, yang gue rasain seperti apa. Ya akhirnya jatuhlah diagnosa bipolar 2. Oke. Diagnosanya itu didirikan ketika lu ke sanatorium. Yes. Tahun berapa tuh Bang? 2000 itu, nggak lama dari gue ngerasa. Kayaknya gue, karena kan gini, tahapannya mungkin bertambah ya, gue juga kurang paham. Dari yang gue nggak ngeh, sampai gue ngerasa kayak keganggu gue. Oke. Ini tuh ngeganggu buat gue gitu, buat kerja gue, buat bersosialisasi. Ya saat itulah gue memutuskan, kayaknya gue perlu bantuan. Perlu bantuan. Psikiater lah gitu. Siap. Akhirnya dari nggak tahu, dari cuman mau tahu ya, dari cuman mau tahu. Akhirnya ya itulah, gue didiagnosa itu. Oke. Bipolar 2. Lu didiagnosa bipolar, perasaan lu gimana Bang? Biasa aja. Biasa aja? Yes. Biasa banget lah. Gue ngobrol sama teman-teman gue, ternyata banyak akhirnya orang-orang bipolar yang gue kenal. Atau gue mencari teman lah. Karena gue pengen lebih tahu, lebih lanjut. Saat itu lu mencari kemana Bang? Ya akhirnya pada saat itu kan main Facebook ya. Ya gue searching di Facebook, ngobrol-ngobrol, ketemu sama orang teman-teman bipolar lagi segala macem. Ya gue tanya, ada yang tingkatannya, gue juga berpikir kok ini lebih kacau daripada gue ya ternyata gitu. Oke. Atau yang ada yang lebih ringan daripada gue juga. Ya gue akhirnya banyak temen yang sama kan. Ya udah akhirnya gue tahu. Tapi beberapa dari mereka itu selalu denial. Jadi mereka itu katanya gue bipolar, tapi gue nggak ngerasa gitu. Oke. Itu banyak yang gue temuin, teman-teman ya. Tapi itu gue ngerasa beda gitu, kayak gue terima kok. Lu malah terima ya? Terima. Itu kan berarti ada hubungannya sama grieving ya, ada fase grieving ya. Grieving itu gimana? Grieving tuh berduka atau kondisi seseorang ketika menghadapi sesuatu yang berat lah. Ya. Awal dia tuh pasti denial. Setelah denial tuh akan anger, akan marah. Habis itu dia akan masuk fase bargaining. Bargaining tuh kayak dia mulai ngebangun
oh gue nih bisa kok, oh gue sebenarnya nggak gila, gue mungkin stres doang kali, atau gue mungkin nggak bipolar tapi gue kecapean doang kali. Iya, paham. Terus itu titik terdalamnya tuh. Terus masuk depres, makin dalam, tapi akhirnya dia akan accept, gitu. Akan terima gitu Bang. Oh biasanya seperti itu, maksudnya stepnya gitu biasanya? Ada stepnya gitu. Jadi teman-teman lu mungkin baru di denial. Oh, oke. Entah dia belum mencoba masuk atau emang stuck aja di sana. Lu udah sampai bisa stuck juga ya? Maksudnya denial terus berarti? Bisa aja. Oh gitu. Bisa aja. Dan lu beruntung, lu udah di fase acceptance kan emang. Ya karena pada saat itu gue berpikir ya ini cuman penyakit. Ini cuma penyakit. Pada saat itu gue berpikir, kan karena gue awam dan tidak tahu, jadi gue berpikir ya ini fine-fine aja orang kena begini gitu. Ya memang lain, gue tahu lain, tapi nggak masalah deh. Yang gue drop, malah pas gue ketemu sama teman-teman lingkungan, di situ mereka pada jujur bahwa bipolar itu nggak bisa sembuh. Cuman bisa ditanggulangi dengan coping lah segala macam. Itu gue ya jujur sedikit drop. Karena gue karena sebelumnya kan gue nggak tahu, selalu bilang konsumsi obat-obatannya biar kamu cepat sembuh kan gitu. Itu ternyata yang salah menurut gue. Menurut gue seharusnya orang-orang kayak gue nih dikasih tahu sebenar-benarnya. Ya tapi nggak tahu ya sih, setiap orang beda-beda. Maksud gue kalau buat diri gue tuh gue pengen tahu yang sebenar-benarnya. Kalau gue ngaco ya ngaco aja, lu bilang lu tuh ngaco gitu. Lebih baik seperti itu kalau gue. Ketimbang lu sembuh kok, lu ini kok, menurut gua bullshit lah. Gua nggak perlu itu. Yang lu perlu ya lu jujur sama gua sepahit apapun. Gua temuin itu di lingkungan bipolar gua suka banget. Di situ ada psikiater tanpa dibayar, datang dengan sukarela. Gua datang ke salah satu perkumpulan di gedung ANZ. Itu yang bikin perkumpulan itu namanya Mr. Tommy. Dia orang Filipina. Istrinya bipolar juga, dan dia peduli banget sama orang bipolar. Akhirnya ngumpulin kita semua di situ, dikasih psikiater gratis. Dan di situ gue tahu, karena gue anggap psikiater yang pada saat itu sama gue itu dia nggak punya kepentingan apa-apa. Jadi dia jujur aja gitu kan. Psikiater ya? Iya, pada saat itu. Ya, dia ngasih saran gini, udahlah, lu belajar coping aja. Dia nggak menyuruh, tapi ini loh gue punya beberapa metode yang mungkin bisa lu jalani dan bisa bikin lu lebih baik gitu. Gue coba, ya kena fisik lah ya, kena mental gue juga waktu belajar pertama kali. Kita bahas dulu tentang penyakit lu ini ya Bang ya? Dibilang penyakit karena memang masuk ke kategori disorder kan? Bipolar 2. Disorder. Jadi bipolar 2 itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang mempunyai dua kutub mood. Mood maniak sama mood depresi. Maniak itu lu berbuncah-buncah, energi tuh kayak banyak, terus adrenalin kenceng, terus di otak tuh kayak mikir tuh cepet banget gitu kan. Banyak banget. Ide ya? Banyak banget ide. Di sisi sebelahnya, lu masuk depres ketika lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya Bang ya? Iya, sisi gelap buat gue. Sisi gelap gitu. Jadi ada yang bilang ibarat kata kehidupan winter dan summer bersamaan gitu Bang ya? Atau berubah-ubah gitu malah ya? Berubah-ubah. Ya kalau cuaca ekstrim mungkin ya? Cuaca ekstrim, atau ada yang menganalogikan juga kayak pakai sepatu, satu pakai sepatu gunung, satu pakai sepatu sendal rumahan yang kelinci gitu. Jadi satu sangat nyaman, satu sangat siap berpetualang gitu kan. Itu benar nggak Bang kayak gitu? Benar ya? Benar. Nah, bipolar 2 ini tuh kondisi di mana kondisi eklektik atau kondisi maniknya itu di kondisi yang mild. Jadi nggak terlalu memecah gitu kan Bang ya? Nggak terlalu menggebu-gebu lah. Tapi kondisi depresnya itu sangat dalam. Dia masuk depresi sangat dalam. Berarti itu yang lu rasakan ya Bang ya? Gue rasain juga. Pokoknya intinya gue nggak pernah ketakutan ketika manic atau hipomania itu datang.
Tapi ketika Depres, ya atau gue nyebutnya sisi gelap. sisi gelap. Karena menurut gue itu kayak gue tuh dibawa kayak Tenggelam, terlalu dihajar. dalam, kayak dibawa gitu. Itu gue ketakutan. Oke. Pasti kalau misalkan mau masuk tahap itu ya awal-awal gitu dulu keringat dingin lah. Kayak gue ketakutan. Ketakutan akan hal itu ya, maksudnya hal depresi itu nyerang. Tapi yang gue rasain malah itu makin gue dibawa ya makin gue ngaco gitu. Oke. Ke dalam terus kan. Wah itu kalau lagi puncak-puncaknya ya kayak lu hidup di laut paling dalam lah itu. Siap. Menurut gue. Ketika lu masuk di lautan dalam itu bang, Ya, yang lu lakuin apa bang? ya naik lah. Seperti lu tenggelam kan nggak ada yang bantuin ya kalau tengah laut ya. Siapa gitu. Ya. Soalnya gue ngerasa sendiri juga sih. Kalau lagi begitu kan lu kayak nggak berguna, kayak nggak ada yang lu pakai hopeless lah. Oke. Yang gue rasain ya karena kayaknya nggak ada orang yang bisa bantu gue deh. Oke. Ya harus gue sendiri dong. Harus lu sendiri. Ya akhirnya ya gue berjuang lawan itu ya kena fisik gue biasanya. Gue ngurung diri gitu kan. Nah ternyata kan salah. Jadi kalau kata psikiater gue ya lu harus ngelawan. Ketika lu nggak mau di keramaian ya lu harus lawan. Lu harus di keramaian. Oke. Ya gue paksain itu. Supaya apa tuh bang? Supaya niat gue supaya normal. Supaya pemikiran gue balik lagi. Nggak merasa jatuh gitu. Supaya lu nggak tenggelam gitu bang? Yes. Salah satu metode itu yang nyiptain diri gue sendiri gitu ya. Aku sarannya psikiater gue tuh kayak ketika lu nggak mau di keramaian, lu di keramaian aja. Lu paksain deh. Gue mau tahu sampai mana lu kuat. Oke. Ya gue juga mau tahu kan, gue tes diri gue sampai mana gue kuat. Ya awal-awal ya gitu. Ya terus gue orangnya nggak enakan sama orang lain, jadi pada akhirnya di perkumpulan gue itu gue akhirnya mengasihkan diri walaupun gue ngumpul. Ya, Di perkumpulan yang bipolar itu bang? enggak, Di pertemanan? teman-teman ya. Kemana? Akhirnya gue ngerasa kayak terasing aja, padahal teman-teman semua ya welcome. Cuman gue mencoba balikan suasana gitu, nggak mudah sih memang, tapi ya gue mencoba. Tapi pada akhirnya kalau gue nyerah ya gue balik ke kamar. Oke. Gue balik. Dimana lu tahu batasan diri lu ya bang? Iya. Karena gue berpikir kalau misalkan gue lanjutin pun gue takut nggak bikin suasana jadi enak buat teman-teman. Jadi lu tahu mana yang aman buat lu dan buat teman-teman lu gitu Iya. bang ya? Supaya nggak ada, ya namanya kita berteman kan supaya nggak ada yang kesinggung lah. Karena kan nggak semua orang mengerti kita. Ya. Ada yang memang mengerti tulus, ada yang mengerti di mulut tapi hatinya enggak. Oke. Ketimbang itu jadi masalah, Yap. ya mendingan gue mundur. Gue cabut aja deh gitu. Itu nggak cuma pertemanan ya, dulu di hubungan Hubungan juga. gue sama cewek gue dulu gitu. Sebelum gue nikah dulu pacaran ya seperti itu. Gue nggak tahu kenapa kalau gue tuh selalu ngelihat pasangan atau teman. Jadi kalau gue ngeliat teman gue kayaknya dulu nggak, itu jadi kayak seuzon nggak sih? Maksudnya padahal temen gue tuh nggak ngomong apa-apa gitu. Tapi lu bisa ngerasain. Itu ini- bodoh sih menurut gue ya. Oke. Cuman ya itu nyamannya gue gitu. Gue tuh kayaknya dia nggak suka sama gue deh. Bukan nggak suka, sorry. Kayaknya dia nggak nyaman deh. Dia Gue nyaman. seperti ini. Ketimbang dianya jadi bete, mendingan gue cabut aja deh. Itu lebih ke menyelamatkan diri lu dan Lingkungan pertemanan lu sih, juga ya. kan? Siap. Gampang give up kali ya. Kalau lagi dalam keadaan seperti itu, ngeband pun sama. Kayak pada rusuh-rusuh gue nggak mau pusing gitu, udahlah bubar aja gitu. Gampang banget gitu ngomong. Gampang banget ya bang. Maksud gue tuh pengen kayak seperti menyelesaikan masalah, tapi ternyata enggak. Oke. Gue pikir dengan ngomong seperti itu tuh gampang, kayak ya udah, nggak ada masalah lagi berarti kan. Ternyata enggak. Ternyata mereka ada yang tersinggung gitu, kayak lu kenapa gampang kayak gitu loh. Ya supaya semua baik-baik aja gitu. Gue tuh selalu pengen semua baik-baik saja. Oke. Apapun itu. Di benak lu kayak gitu ya bang? Iya. Namun kenyataannya? Enggak. Enggak. Enggak lah. Dan ini berkaitan sama bipolar lu nggak bang? Sepertinya. Sepertinya ya bang? Iya. Karena gue nggak mau berpikir, gini, kalau gue berpikir terlalu dalam, gue takutnya mancing sisi Depresi? depres gue, kayak mancing, ayo lo datang lo sini gitu. Karena kan gue berpikir dalam, Iya. kayak mancing, gue takutnya. Kayak mancing malah gue lebih
deep lagi gitu kan. Makanya gue kayak nggak mau mikir terlalu dalam. Akhirnya gue dengan gampang kayak ngomong, udahlah kayak band gitu. Atau hubungan, udah putus aja lah. Ngapain sih berantem terus begini kok. Akhirnya enggak juga sih. Karena besoknya atau beberapa hari atau seminggu kemudian setelah gua pada posisi aman ya menurut gua, pikiran gua nggak terlalu kemelut gitu, gue cari cewek gua lagi atau gue cari teman-teman gua lagi. Ya ternyata lu masih butuh. Gitu. Sangat butuh lah. Oke. Ya nyesel gitu, akhirnya datang lah, nyesel kayak kenapa ya kemarin. Jadi itu tuh kayak pikiran lu terlalu cepat berjalan, ngambil keputusan. Yes. Ngeganggu lu nggak itu? Ganggu. Yang lu harapkan tuh gimana sih, Bang? Normal lah. Capek sebenarnya kan. Definisi normal buat lu apa, Bang? Enggak terlalu gini, setiap orang mungkin mempunyai masalah yang sama ya di kehidupan lah. Atau ya sama-sama punya masalah lah. Oke. Walaupun berbeda-beda ya. Tapi contoh gue ngeliat teman-teman gue kayak mereka stres, bukan depresi ya, mereka stres mengalami masalah yang berat misalkan. Tapi gue liatnya, tapi kok kayak nggak segua ya. Apa sih kadarnya ya? Kadarnya. Soalnya gue ngerasa gue terlalu berlebihan sama diri gue. Kalau depres, kalau lagi hipo ya gue kayak dapat hadiah. Apa sih? Rush gitu ya. Wah, bergerak. pede apa ya. Tapi kalau ketika gue turun dari mania itu, gue turun, gue ngerasa kok kayak berlebihan ya gitu. Oke. Enggak. Dan itu mengganggu, Bang? Mengganggu. Di saat gue stabil ya, itu mengganggu buat gue. Di saat lu stabil, lu merasa kemarin tuh kayak ngapain sih gitu. Kemarin ketika hypomania atau ketika depres, kok terlalu ngapain begitu sih, sih gitu ya? Kok terlalu begitu sih? Ya tapi ternyata kan nggak bisa dihilangkan. Bisa dengan coping, yang gue rasain. Bisa dengan coping, tapi ketika gue menjalankan itu nggak bisa ditahan. Kayak beberapa bulan kemarin gue tiba-tiba kena serangan panik attack, tiba-tiba ketakutan, keringet dingin, gue bangunin bokap gue minta maaf seakan-akan gue emang udah mau lewat. Sampai lu percaya nggak, gue nyediain bangku untuk gue biar kalau amit ya, gue nggak ada tuh nggak jeledak. Gue tuh duduk yang udah siap, bokap gue udah bangun, gue minta maaf sama bokap gue, terus gue cuma bilang gue siap. Jadi ketika gue plek tuh jatuhnya ke sofa. Namun akhirnya apa yang terjadi, Bang? Bokap gue suruh gue istighfar terus tengah malam. Di saat semua sepi, di saat semua hening. Karena gue sendiri, ini rame enak banget. Teman-teman di saat lo sepi sendiri. Semua pada tidur, gue sendiri. Karena mungkin gue tahan terus. Jadi gini, karena gue orangnya masa bodoh, jadi setiap depresi mungkin ya mau nyerang tuh gue denial. Gue mas bodo amat gitu. Gue nggak pikirin. Nah ternyata mungkin itu jadi sebuah polemik pikiran gue. Jadi masuk terus nggak ketampung sama gue. Akhirnya mungkin meledak di situ. Sampai gue kayak panic attack gitu ya, Bang? Yes. Gue keringetan. Padahal rumah bokap kan di Bogor daerah atas kan, dingin lah. Itu cuaca lagi dingin pun gue keringetan dan panas, ngerasa kayak gerah. Keringetan gue tuh keringet jagung ya? Keringet jagung. Akhirnya gue ke teras, udara luar. Lebih segar? Enggak juga. Akhirnya yang waktu itu bokap udah ngomong, coba lu istighfar terus. Nggak tahu, reda sendiri. Memang nggak sebentar. Tapi reda kok. Pada akhirnya gue malu sendiri sama diri gue. Kenapa gue berlebihan ya? Kayak ngerasa kecekek, ngerasa ngap di dada gue tuh sesak banget. Nah itu gue nggak tahu itu betul fisik atau cuman halusinasi gue. Sampai ngebawa gue kayak sesak nafas. Nah gue nggak tahu. Fisik kita sama kondisi psikologis kita tuh sebetulnya kan interaksi antara neuron sama kimia-kimia yang ada di otak kan gitu. Jadi ketika lo ada tekanan secara psikologis, ngaruh ke fisik, itu sangat wajar. Karena sangat wajar ya? Prosesnya juga bisa dijelaskan secara fisik juga gitu. Gue rasain gitu ya.
Ya tapi setelah reda, gue malah berpikir tadi tuh halu apa? Oke. Apa beneran ya gitu? Iya. Maksudnya gue ngalamin, tapi maksudnya itu pikiran gue doang sehingga gue sesak napas dan sebagainya, atau memang gue alamin? Memang itu respons tubuh Emang lu responnya begitu ya? terhadap kondisi yang terjadi di kepala lu itu. Oh, oke. Ya itu sih yang gue. Kalau itu nggak, beberapa waktu suka muncul. Beberapa waktu suka muncul. Ya, dan gue nggak bisa tidur gelap, Oke. harus terang. BTW tentang panic attack itu, Iya. bisa dibilang itu paling parah nggak bang? Iya, menurut gue. Respon paling parah ya? Ya karena ya itu Pernah terjadi lagi nggak? setelah itu. Pernah tapi ringan. Pernah tapi Nggak ringan. ya nggak separah itu, kayak cuman apa sih namanya? Linglung ya, apa sih namanya? Bingung, Bingung. keringetan, Oke. nggak tahu ngapain gitu. Apa yang ngebuat lu tidak muncul panic attack kayak kemarin saat itu? Maksudnya? Apakah lu melakukan sebuah kebiasaan tertentu setelah kejadian itu, atau lu punya gaya hidup baru, Ya atau nggak. lu dapat treatment tertentu dari psikiater atau dari psikolog lu? Kebetulan gue udah lama banget nggak ketemu psikiater gue. Gue mencoba hidup normal. Seolah gue tidak apa-apa. Baik. Baik. Ya tapi tiba-tiba panic attack itu muncul, itu nggak kita undang. Oke. Orang lagi diem aja bisa tiba-tiba linglung. Ya. Nah sayangnya gue nggak tahu itu apa gitu loh. Karena kan gue udah nggak pernah konsultasi. Oke. Jadi sayangnya gue nggak tahu. Gue cuma ngerasa kayak anjir ini sesak kenapa ya gitu. Oke. Di satu sisi sebuah kemalangan buat lu menyayangkan, lu nggak tahu itu apa. Iya. Lu menyayangkan itu terjadi, tapi di sisi lain ada keuntungan yang lu dapat, lu masih punya support dari bokap lu tadi kan. Ya. Tapi nah kali itu gue bangunin bokap gue lagi tidur kan. Gue kenapa gitu. Tapi aslinya gue itu setiap lagi kena panic attack itu, aslinya gue malah nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Maksudnya pada saat itu ya, kayak tolongin gue dong, gue sesak nih, atau gue kenapa ya, kok gue linglung, nggak pernah. Gue malah kayak malu gitu. Oke. Biar gue aja yang ngerasain deh. Oke. Sama istri gue pun di rumah seperti itu. Supportnya bagus di lingkungan gue, tapi guanya nggak mau bikin mereka itu berpikir gue ini kenapa. Jadi biar lu hidup dengan pola pikir yang normal aja. Biar gue yang menyesuaikan. Oke. Ketika ada panic itu datang, mereka nggak usah tahu. Itu maksud gue. Oke. Tapi kalau yang menurut gue parah itu, kenapa gue sampai bangunin bokap? Karena gue udah ketakutan gue. Gue cuma berpikir, nyampe sini nih kayaknya gue nih. Yang lu harapin nih bang sebagai survivor bipolar, dukungan dari orang terdekat, keluarga atau teman tuh kayak gimana sih bang? Harapan maksudnya. Lu pengen tuh Oh, gimana gitu? Orang-orang sekitar lu tuh bisa ngedukung lu tuh kayak gimana? di lingkungan ya? Cukup sih menurut gue. Cukup ya? Karena gue kan berpikirnya yang tadi itu, gimana caranya gue bisa mengerti mereka. Oke. Jangan mereka yang ngerti gue. Mungkin basic gue orangnya nggak enakan, jadi kalau gue mencoba dimengerti, ya akhirnya ntar takutnya diri gue, takutnya timbul perasaan ego ya. Oke. Gue harus dimengerti dong, gue kan lain, gue nggak mau. Karena gue masa bodoh dan gue mencoba normal-normal saja, akhirnya ya gue mengikut. Yang tadi gue bilang, jadi ketika ada panik nyerang gue lagi di rumah, gue nggak bikin gaduh seisi rumah, kasarnya gitu. Biar gue aja yang ngerasa Biar lu sendiri. aja yang ngerasa Karena mereka kan pada tidur udah malam Iya. kan. Ya karena kenapa waktu pada saat itu gue bangunin bokap ya, karena gue ngerasa pada saat itu gue udah nggak, Udah mau lewat ya? ya udah nggak kuat kayaknya gue. Artinya itu udah parah banget itu. Iya, Bang. gue ngerasanya seperti itu. Jadi biar ada opsi dari orang tua kan, bukan ngelihat sisi stres gue, tapi pada saat itu karena gue ngerasanya udah nyerang fisik, jadi kalau ada temen kan kayak gimana ya, apa mau ke rumah sakit atau gitu kan? Bisa ada yang nolongin. Ya lebih dari sisi itunya gitu. Oke. Gue nggak perlu pada saat itu nggak perlu bokap gue tahu karena apa ini gue begini gitu, nggak. Tapi gue nyerang fisik dan fisik gue yang gue liatin bahwa gue udah sesek. Tapi ternyata kata bokap gue, yuk ke rumah sakit. Gue menolak, malah kayak enggak deh kayaknya gitu. Oke.
gitu sih. Tapi dukungan keluarga, orang tua, ya istri di rumah, support lah. Supportnya tuh macam gimana aja, Bang? Ngasih luang gini, kayak misalkan gini. Mungkin ada pemirsa yang di sekitarnya tuh ada yang bipolar juga. Yes. Dan pengen tahu gimana sih cara Gimana? support yang bipolar. Menjadi orang normal sih. Berusaha ya. Maksudnya gini. Dari elunya kan? Ya, Dari supaya, survivornya? yes, Tapi supaya dari lingkungan itu menganggap lu normal juga. Oke. Karena gini, awal-awal gua apa sih namanya, diagnosa segala macem, kan itu gua masih apa namanya masih, walaupun gue terima, tapi masih seperti kayak nggak percaya, kayak oh gue tuh penyakitan ya. Dan itu gue berusaha mau lingkungan gue tahu, lingkungan terdekat ya. Kenapa lu berusaha pengen lingkungan tahu? Iya biar gue dimengerti. Oke. Tapi yang tadi gue bilang kan nggak semua orang menerima lu. Oke. Menerima kita yang sakit, kenapa? Dengan hal-hal yang kita lakukan mungkin sedikit beda dengan orang pada umumnya gitu. Akhirnya gimana cara menetralkan si sakit gue ini kalau gue mencoba menjadi normal. Jadi gue nggak pernah nunjukin apa-apa ke. Gue gini, gue mendingan kayak misalkan gue lagi di rumah, lagi di rumah gue ya, lagi nerima mau depresi nih kayaknya gue. Gue cuman izin sama bini gue mau ke rumah nyokap deh, karena gue ada kamar kan di rumah nyokap tuh ada kamar masa muda gue kasarnya gitu. Gue mau ke rumah nyokap deh, mau ngapain? Mau tidur di sana. Bini gue paham. Udah paham. Sekarang udah dikasih kelonggaran waktu untuk gue sendiri. Oke. Dan nyokap gue itu, kan bokap kamarnya di lantai 2. Kamar di lantai bawah. Kamar lo? Jadi kalau gue udah, bukan murung ya, kalau gue mencoba selalu tersenyum. Walaupun gue ngaco sekarang, maksudnya gue udah kesini-sininya ya. Gue coba ngeliatin gue normal. Gue santai. Padahal itu lagi, yang tadi gue bilang lagi dar. Dalam ke dalam gitu ya. Nggak tahu kenapa, entah udah sama-sama punya, apa sih namanya? Koneksi antara orang tua sama anak, tapi nyokap gue dan bokap gue selalu ngasih kelonggaran, begitupun istri gue. Oke. Jadi yang lo butuhin tuh kelonggaran ya Bang? Ruang kelonggaran untuk kita sendiri. Nah tapi dengan adanya seperti itu, atau dukungan dari orang-orang terdekat, menurut gue bikin gue jadi layaknya normal sih. Oke. Menurut gue ya. Karena gue seperti disupport, dikasih kelonggaran. Gini, gue ngelihat temen gue seperti ditegur, yang sudah berkeluarga ya, seperti ditegur sama istrinya. Misalkan, lu kok belum tidur sih jam segini? Besok lu kerja. Menurut lu itu bisa menjadi memacu untuk depresi nggak? Ketika si orang yang kenanya itu, apa namanya, lagi depres, lagi masuk sesi depresi. Seperti disentil kan, maksudnya kayak apa sih, kayak dibikin gak nyaman. Oke. Nah itu gue pernah seperti, awal-awal kan juga mereka di lingkungan gue kan belum terlalu paham. Jadi ada yang bikin press gitu kayak, woi, atau teman band lah waktu belum tahu, lu tidur besok mau manggung. Itu tuh nggak tahu kenapa ya itu berlebihan. Jadi kayak gue anjing, gue sakit hati banget nih. Oke. Kok gue diginiin sih? Tapi ternyata berjalannya waktu mereka ngerti dan ngasih dukungan. Karena gue punya reason untuk kenapa gue nggak tidur malam. Pada akhirnya kan gue jelaskan kepada istri gue. Istri gue sempat nanya, kok lu gelisah sih kalau tidur lu pasti bolak-balik ya, karena gue harus ngeliat terang. Ya alhamdulillah sekarang tuh istri gue paling kalau misalkan gue udah subuh gitu, udah menjelang subuh, udah mau terang-terang tuh, dia cuma bilang nggak tidur. Iya nih mau tidur. Tapi nggak seperti ditegur kan? Seperti bertanya doang gitu, nggak tidur. Iya ini mau tidur kok, kayak gitu. Jadi menurut gue lingkungan yang gue harapkan seperti apa ke gue adalah memberikan ruang. Iya. Dan itu alhamdulillah udah gue dapet. Udah lo dapet. Makanya gue mencoba atau menjalani layaknya ya orang normal. Siap. Oke, Bang. Ini akan jadi pertanyaan terakhir gue ya. Dengan pengalaman lu menjadi survivor bipolar dari 2009. Dan lu punya kesempatan nih bisa ngomong ke banyak orang. Apa sih yang pengen lu bilang ke orang-orang, ke pemirsa, entah yang nonton ini bipolar juga,
entah bipolar tapi belum terdiagnosis, atau masyarakat yang tidak bipolar dan hidup di tengah orang bipolar. Apa sih yang pengen lo sampaikan? Kalau buat teman-teman atau yang nonton di luar penyintas bipolar ya, atau mental illness lah, apapun itu, ya kalau saran gue sih kasih ruang sih buat orang-orang kayak kita gitu. Kasih ruang buat berpikir, karena menurut gue sih itu membantu banget sih untuk memulihkan ya, untuk memulihkan entah dari manic atau dari depresi. Itu yang gue rasain membantu banget untuk bikin at least menuju normal lah, menuju stabil. Ya kan itu apa sih namanya, stabilnya itu kan gimana kita sendiri kan, berusaha atau enggaknya gitu. Ya kalau buat teman-teman sesama bipolar sih ya berjuang lah. Maksudnya ya lu anggap nggak gampang sih ngomongnya sih, maksudnya karena kan ada yang bilang emang gampang kayak omongan lu ya, kayak gue pernah ngomong gitu soalnya sama temen sama bipolar. Jangan terlalu banyak pikiran aja sih, karena itu ya bikin lu makin parah. Mungkin gak segampang apa yang gue bilang ya, tapi ya coba terus buat coping lah. Itu buat gue tuh berguna banget sih. Belajar coping tuh buat gue gitu ya. Apa-apa yang gak suka, apa-apa yang kita, apa ya namanya, yang kita bikin depresi, ya lawan aja. Ya kayak tadi gue bilang gitu, gue kayak coba deh, lu lagi depresi, lu gak suka keramaian, lu paksain. Walaupun mungkin awal-awal nyerang fisik ya, ya menyerang otak juga gitu. Lama-kelamaan yang terjadi apa? Nyaman sih, gue ya sekarang ya gue bisa bersosialisasi apa namanya sendiri. Sendiri lagi. Setiap hari. Fine aja. Fine aja. Tapi ada kalanya kayak ke orang tuh yang biasa kita, teman gue paham lah. Jadi biasa gue ngobrol banyak, tiba-tiba gue jadi pendiam. Untungnya pada paham. Siap. Itu tadi lu bilang ruang gitu ya Bang? Iya, karena gue butuh ruang gitu. Tapi gue paksain tetap bersosialisasi. Tetap gue paksain. Untuk sekarang ya. Ya gitu sih. Jadi buat teman-teman ya tetap berjuang, dan kalau bisa jangan ke bawah aja sih. Jangan, maksudnya kalau lagi depresi pengennya ngurung diri, kalau bisa keluar aja. Gue punya teman juga yang gitu dan kebawa, kayak nggak ketemu gue berbulan-bulan, tiba-tiba muncul lagi. Gue tahu dia ngilang kenapa. Sama-sama bipolar ya. Pas gue tanya, kok lu kemarin kemana aja? Ya lu udah tahu kan, gue nggak mau keluar kamar. Ya menurut gue kurang baik ya. Maksudnya takutnya jadi bikin si sakitnya lebih parah. Karena kan merasa ditimang-timang ya. Siap. Jadi kita nggak ngelawan sama sekali gitu, pasrah aja. Dan lo memilih sikap melawan ya Bang ya? Melawan dan masa bodoh. Melawan dan masa bodoh. Iya. Oke, Bang Nick. Seru banget obrolan kita. Thank you banget. Karena dibatasin waktu, kita cukupkan Makasih dulu. banyak. Makasih banyak udah mau cerita. Yang bisa kita simpulkan di obrolan kita malam hari ini, penyakit mental, disorder itu ada, nyata. Terus juga kita harus sadar bahwa kalau ada terjadi sesuatu sama diri kita, segera cari pertolongan ke profesional. Iya, benar banget. Dan buat orang-orang yang hidup berbarengan, berdampingan dengan penyintas mental disorder, tadi pesan dari Bang Nick, kasih ruang, kasih dukungan. Dan ini ada jargon baru dari Depression Anonymous. Mental issue bukan untuk dibully, tapi kita yang harus peduli. Thank you Bang. Thank you Bang.